Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Sabar selaku dosen pengampu dari mata kuliah pencitraan biomedis di Teknik Biomedis eh, semester 6. Kenalkan di sini saya Ilham Dwi Mukti dengan NIM 121430011 dari kelas RB pencitraan biomedis. Ini saya akan melakukan pengerjaan tugas ataupun praktek daripada segmentasi citra dengan menggunakan Google Colab dalam bahasa Python. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Oke. Baik, sudah terlihat. Kemudian kita akan cek dulu. Baik, di sini saya telah membuat sebuah citra untuk proses pembuatan daripada kode ataupun pengkodingan daripada Google Colab ini. Maka mari kita simak. Baik, itu tadi proses pembuatan daripada coding ataupun pengkodaan yang ada dalam Google Colab dalam bahasa Python. Kemudian mari kita bahas satu persatu bagaimana cara dalam melakukan segmentasi. Pertama, saya ingin membahas sedikit tentang Google Colab. Jadi, Google Colab ini merupakan hosted Jupyter Notebook service that requires no setup and use and provides free access computing resource including GPU and GPU. Jadi, mirip ya dengan Jupyter Notebook, namun Google Collaborate di sini bersifat cloud ya untuk menulis suatu kode Python dalam web browser secara bersama-sama, seperti namanya collaboratory. Kemudian banyak kelebihan juga dari Google Colab, yaitu dia dapat dilakukan run ya secara satu persatu dalam satu pengkodaan yang dapat meminimalisir kita ataupun dalam mencegah suatu error dalam pengkodingan. Jadi sangat efisien untuk menggunakan Google Colab ini. Kemudian bagaimana cara kita melakukan segmentasi citra. Nah, jadi saya ingin sedikit membahas dulu nih apa dulu itu namanya segmentasi citra. Jadi segmentasi citra atau segmentasi dari suatu gambar itu dapat kita artikan sebagai sebuah proses yang ditujukan untuk mendapatkan objek-objek yang terkandung di dalam citra atau membagi citra ataupun gambar itu dalam beberapa objek berdasarkan kemiripan dari daerah atau objek tersebut, sebuah pixel ataupun sebuah area yang mungkin keterangan dapat disegmentasi dalam kontras daripada warnanya. Kemudian dalam citra yang mengandung hanya satu objek, maka objek dapat dibedakan dari latar belakangnya. Nah, maka ini juga yang akan kita belajar segmentasi. Yang pertama itu basisnya ada dua, itu ada basis pixel dan juga basis area. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan yang berbasis pixel, yaitu melakukan basic atau maksud saya basic thresholding atau basic ambang batas ya, ambang batas yang basic seperti itu. Jadi ini kita akan melakukan beberapa pemrosesan yang melibatkan suatu segmentasi, yaitu nanti ada prosesan grayscale, terus kemudian juga bagaimana membaca suatu citra itu. Nah, itu kita akan lakukan di sini. Oke, seperti biasa dalam Google Colab di sini kita harus mengimport beberapa library. Kita import, kemudian kita harus siapkan juga drive ya. Di sini saya menggunakan ya content slash drive slash my drive slash twitter.bm. Jadi kita perlu untuk menyatukan beberapa file yang hendaknya kita olah itu dalam satu folder dalam Google Drive. Maka Google Colab itu dapat membacanya. Jadi seperti ini saya udah upload ya di Citra BM. Ini ada tulang scan. Nah, untuk segmented image ini sebenarnya belum ada ya, tapi sekarang udah ada karena udah di run. Jadi yang tadinya ada hanya tulang scan dan juga ada file kodenya sendiri, file dari Google Colab ya, kayak gitu. Kemudian next lagi. Ini kemudian pendefinisiannya. Di sini ada 4 ya yang kita garis bawahi. Di sini ada
kemampuan dari membaca citra, kemudian mengubah warna citra ke dalam mode keabuan atau grayscale, kemudian menyimpan segmentasinya, menyimpan hasil segmentasi dari grayscale tadi, kemudian kode terakhir itu dia menampilkan citra asli dan juga citra hasil segmentasi. Nah, kemudian kode yang terakhir di sini segmentasi citra ya, sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu image path ya. Kemudian kita dapat menuliskan kode ataupun nama daripada file yang hendaknya kita citrakan. Jadi ini kayak gini, tulang scan .jpg, maka kita lakukan juga, kita tulis yang sama di sini, maka hasilnya akan ketika kita run ini berhasil kita run, maka hasilnya akan menghasilkan hasil sedemikian rupa. Bisa dilihat ini merupakan gambar yang kita upload tadi yang sebelumnya. Maka ketika kita lakukan penggrayscale, kita lakukan segmentasi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Mungkin ada beberapa yang sepertinya masih perlu diperbaiki lagi, namun sebenarnya tujuan daripada kita melakukan segmentasi ini adalah untuk memisahkan gambar objek yang kita inginkan dengan background ataupun objek-objek lain yang tidak kita butuhkan. Maka bisa kita lihat di sini adalah gambar tukang pinggul yang kami ambil, ya saya ambil. Kemudian bisa dilihat untuk gambar di bagian bawahnya ini kita dapat memperhatikan ya, mode hitam putihnya itu lebih kontras. Maka kita dapat memperhatikan suatu bagian dari objek tulang ini dalam gambar yang lebih spesifik seperti itu. Mungkin sekian pemaparan daripada tugas pencitraan biomedis yang telah saya buat. Mungkin masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.